Siang itu, matahari menyengat seakan ingin membakar tanah kampung Cikuray yang mulai mereka oleh musim kemarau. Udara panas membuat orang-orang enggan keluar rumah, kecuali seorang pemuda yang mendorong gerobak es doger menyusuri jalan kampung berdebu. Wajahnya teduh, matanya jernih menatap ke depan, dan gerak tubuhnya tenang seperti air mengalir. Ia adalah Rangga Abdullah, penjual es doger yang selalu muncul saat orang-orang mulai tak sanggup melawan haus dan panas. Di balik gerobaknya yang sederhana, tersembunyi cerita yang tak banyak diketahui orang. Rangga bukan sekadar penjual es biasa. Ia menyimpan sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang telah lama dikuburnya rapat-rapat. Setiap gerakannya yang tampak biasa menyimpan disiplin dan ketepatan, seperti gerakan silat yang telah menyatu dengan nafasnya sejak kecil. Tapi hari-harinya kini hanya untuk menyajikan kesegaran bagi warga, bukan pertarungan dan pertumpahan darah. Anak-anak kecil berlarian mendekatinya saat ia berhenti di bawah pohon beringin besar. "Bang Rangga, es doger 2 ya, yang banyak kelapanya," seru salah satu bocah. Rangga tersenyum lembut, tangannya lincah menyusun es, tape, dan kelapa muda ke dalam gelas plastik. Ia tak hanya menjual minuman, tapi membagikan kebahagiaan kecil kepada setiap pembelinya. Tak ada yang tahu, tangan yang kini menuang sirup merah jernih itu dulunya pernah melumpuhkan 4 orang dalam hitungan detik. Namun, di warung tua ujung gang, sepasang mata penuh niat buruk memperhatikan dari kejauhan. Tarman botak, preman paling ditakuti di kampung itu, duduk bersandar sambil menghisap rokok linting. Ia memperhatikan gerobak Rangga yang selalu ramai. Bocah penjual es itu makin kaya. "Gak bisa dibiarkan," desisnya. Teman-temannya mengangguk, semua tahu, jika Tarman sudah bicara begitu, artinya akan ada yang jadi sasaran berikutnya. Rangga tak menyadari ancaman itu. Setelah melayani anak-anak, ia menolong seorang ibu tua yang kesulitan membawa ember air. Ia melakukannya tanpa pamrih, tanpa berharap pujian. Baginya, hidup adalah ladang amal. Tapi di sudut hatinya, ia tahu bahwa dunia tak selalu membalas kebaikan dengan kebaikan. Menjelang sore, Rangga duduk di pinggir sungai kecil sambil menatap langit. Suasana damai itu menenangkan hatinya, tapi ia bisa merasakan sesuatu yang janggal di udara. Seperti ada gelombang kejahatan yang pelan-pelan menghampiri. Ia menutup matanya, mengingat kembali wejangan mendiang ayahnya, seorang guru besar silat yang mewariskan bukan hanya ilmu, tapi kebijaksanaan. "Jadilah air, Rangga, tenang saat diperlukan, mengalir saat dibutuhkan, dan menghancurkan jika dipaksa." Gerobak tua itu kembali didorongnya pulang saat senja mulai turun. Bayangan tubuhnya memanjang di tanah merah, seolah membayangi masa lalu yang terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Namun langkahnya tetap mantap, dan senyumnya tetap sama, tulus. Ia tak tahu bahwa besok, langkah kakinya akan membawa dia ke hadapan Tarman botak dan preman-preman jalan yang tak tahu siapa sebenarnya yang mereka hadapi. Dan saat itu tiba, bukan hanya es doger yang akan mengguncang kampung Cikuray, tapi juga kebenaran, bahwa di balik kelembutan, kadang tersembunyi kekuatan yang lebih dahsyat daripada amarah. Pagi berikutnya, langit kampung Cikuray tampak mendung seolah tahu akan ada badai yang tak kasat mata. Di sebuah lapak kosong dekat terminal desa, suara tawa kasar terdengar memecah kesunyian. Tarman botak, lelaki bertubuh besar dengan kepala mengkilap dan tato di lehernya, duduk sambil menendang-nendang kaleng kosong. Di sekelilingnya, 5 anak buah setianya, Cacing, Dudung Gagu, Ujang Londo, Komar, dan Otong, ikut tertawa dan mengobrol soal rencana mereka hari ini, memalak penjual es doger yang katanya makin banyak duit. "Lu tahu nggak, si Rangga itu laku terus. Dagangannya, tiap hari rame," ujar Cacing, menyulut rokok. Tarman menyeringai sambil meludah ke tanah. "Berarti waktunya dia bayar, biaya keamanan. Kalau dia nggak mau, ya kita bikin dia kapok," ucapnya dingin. Mereka tertawa puas, tak ada yang menyadari bahwa yang hendak mereka hadapi bukanlah mangsa biasa. Sementara itu, Rangga seperti biasa mulai mendorong gerobaknya, menyusuri gang-gang kecil. Hatinya gelisah sejak pagi, ia merasakan tekanan di dadanya, perasaan tak enak yang terus mengikuti sejak semalam. Tapi ia tetap melangkah, sebab hidup tak bisa berhenti hanya karena firasat. Ia harus tetap tersenyum, tetap melayani. Karena baginya, menghibur anak-anak dan warga kampung adalah bentuk pengabdian yang jauh lebih bermakna daripada menunjukkan otot atau kekuatan. Ketika sampai di pertigaan dekat pos ronda, gerobak Rangga mendadak dihentikan.
Di hadapannya, Tarman botak dan gengnya sudah berdiri membentuk setengah lingkaran. Tarman menyeringai lebar, "Wah, dagangannya harum nih, Bang Es Doger. Tapi jangan-jangan ada bahan yang belum dibayar, buat keamanan kampung gitu, loh." Suaranya merendah, tapi nadanya mengancam. Beberapa warga mulai mengintip dari balik jendela, tak berani mendekat. Rangga menatap mereka satu persatu. Ia tidak gentar, tapi juga tak mau gegabah. "Kalau kalian lapar, saya bisa buatkan es doger. Tapi kalau minta uang dengan paksa, itu bukan urusan dagang, itu pemalakan," jawab Rangga tenang. Suasana hening sejenak. Tarman mengangkat alis, tak menyangka penjual es ini bicara setegas itu. "Wah, pinter ngomong juga, ya," cibir Ujang Londo sambil mendorong gerobak Rangga. Es tumpah, sirup merah mengalir ke tanah seperti darah. Anak-anak yang tadinya ingin membeli menangis ketakutan. Warga yang melihat hanya bisa menggertakkan gigi dari balik tirai, takut akan nasib Rangga jika melawan geng kejam itu. Rangga perlahan melepaskan pegangan tangannya dari gerobak, lalu berdiri tegak. Tatapannya berubah. Mata yang biasanya teduh kini bagai mata elang. Ia melangkah satu langkah maju, membuat Tarman refleks mundur setengah langkah tanpa sadar. "Saya sudah mencoba bersabar dan menghormati kalian. Tapi kalau kalian terus memaksa," suaranya menurun, tapi ada ledakan tersembunyi di balik kata-kata itu. "Maka saya pun terpaksa menunjukkan siapa saya sebenarnya." Kata-kata itu tak keras, tapi cukup membuat angin berhenti sejenak. Geng Tarman botak tak tahu bahwa mereka baru saja menyalakan api di lahan kering. Api yang selama ini tidur dalam tubuh Rangga, akan segera bangkit, dan membakar keangkuhan mereka hingga hangus. Suasana di pertigaan kampung itu masih tegang. Sirup merah es doger mengalir di tanah seperti darah segar, dan anak-anak kecil menggenggam tangan ibunya sambil menangis ketakutan. Sementara itu, Rangga berdiri tegak di hadapan 6 preman yang kini mulai menyadari bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang berbeda. Mata Rangga tak lagi ramah. Tenang, tapi tajam, seperti samurai yang sudah lama disarungkan, namun sekali keluar, tak pernah menebas setengah hati. Tarman botak, yang biasanya bisa membuat pedagang ketakutan hanya dengan meludah ke tanah, mendadak merasa gelisah. Entah kenapa, tubuhnya seperti menolak untuk bergerak. Dingin menjalar di tengkuknya meski hari masih terik. Tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mundur. "Kalian semua minggir, biar gue sendiri yang urus bocah ini," serunya sambil melangkah ke depan. Tangan kanan Tarman tiba-tiba mengayun ke arah dada Rangga, cepat dan keras. Tapi yang terjadi dalam sepersekian detik berikutnya membuat semua orang yang menyaksikan menahan napas. Tangan Tarman ditangkis, dipelintir, lalu tubuhnya dibanting ke tanah dalam satu gerakan halus tapi mematikan. Debu mengepul, dan Tarman tergolek dengan wajah tercengang, kesakitan namun lebih banyak terisi rasa malu. Dua anak buahnya refleks menyerang bersamaan, tapi Rangga hanya menggeser satu langkah, mengelak dari satu pukulan, lalu menjatuhkan keduanya ke tanah dengan pukulan ringan ke bahu dan dada. Gerakannya seperti tarian, tapi penuh presisi dan efisiensi. Tanpa melukai secara parah, tapi cukup membuat mereka tak bisa bangkit lagi dengan cepat. Komar dan Otong saling pandang, ragu untuk ikut maju, namun tatapan Rangga membuat kaki mereka seperti membeku di tempat. "Saya tidak ingin menyakiti siapapun," ucap Rangga sambil menatap mereka satu persatu. "Tapi kalau kalian datang bukan untuk beli es, melainkan menindas dan mengancam, maka kalian datang ke tempat yang salah." Suaranya tak menggelegar, tapi mengandung wibawa yang sulit dibantah. Para warga yang tadinya hanya mengintip kini mulai keluar perlahan. Mereka mulai sadar, penjual es doger ini bukan orang biasa. Tarman bangkit dengan wajah merah padam, bukan karena sakit fisik, tapi karena harga dirinya diinjak di depan umum. Ia menatap Rangga dengan amarah yang membara. "Ingat nama gue, Tarman botak gak akan lupa ini. Lo bakal gue bales, Rangga. Gue bakal datengin lo lagi, tapi bukan cuma sama anak-anak kampung." Dengan terhuyung, ia menyeret tubuhnya menjauh bersama anak buahnya yang masih meringis kesakitan. Rangga menatap mereka pergi tanpa kata. Hatinya tak tenang, tapi bukan karena takut. Ia tahu, Tarman akan kembali. Dan bukan dengan tangan kosong. Ia menarik napas panjang dan menoleh pada warga yang kini mulai mengerubungi gerobaknya, menanyakan keadaannya. Rangga tersenyum tipis, lalu mulai memperbaiki gerobaknya yang rusak. "Maaf ya, belum bisa jualan hari ini," ucapnya dengan suara lembut. Sementara itu, di tempat lain,
Tarman duduk di sebuah warung tua di luar kampung, menghubungi seseorang lewat ponselnya. "Gue butuh bantuan, anak ini beda, dia bukan sekadar tukang es. Kita butuh orang luar, preman kota, yang bisa bikin dia roboh." Suaranya pelan tapi beracun, di wajahnya yang memar, tumbuh dendam yang mendalam. Dan kini, Rangga Abdullah resmi menjadi target utama geng Tarman Botak, bukan karena uang, tapi karena harga diri. Matahari menggantung tepat di atas kepala ketika Rangga kembali mendorong gerobak es dogernya menyusuri jalan kampung yang lengang. Gerobaknya sudah diperbaiki seadanya, meski beberapa bagian masih terlihat rusak akibat ulah geng Tarman Botak kemarin. Tapi bukan kerusakan gerobak yang mengusik pikirannya, melainkan ketenangan yang terasa begitu semu. Sejak pagi, ia merasa langkahnya diawasi. Udara terasa lebih berat, dan keheningan kampung seperti menahan napas menunggu sesuatu yang buruk. Di tikungan jalan utama, suara deru motor mendadak memecah keheningan. 4 orang asing berjaket kulit hitam dan helm tertutup berhenti tepat di depan Rangga. Salah satu dari mereka membuka helm, menampakkan wajah penuh bekas luka dengan tatapan tajam. "Lo Rangga Abdullah?" tanya lelaki itu dengan suara dingin. Rangga mengangguk, tenang tapi waspada. "Ada urusan apa? Temen lo yang kemarin lo banting nitip salam," ucapnya sambil mengeluarkan rantai baja dari tas selempangnya. "Kita bukan warga kampung ini, tapi kita dibayar untuk kasih lo pelajaran." Ketiga orang lainnya ikut mengeluarkan senjata tumpul, tongkat besi, pentungan kayu, dan sebilah pipa. Orang-orang yang tadi duduk di warung mulai berlarian masuk rumah, menutup jendela rapat-rapat. Siang itu menjadi sunyi dan mencekam. Rangga menatap keempat orang itu dengan napas panjang. Ia tahu, menghindari kekerasan tak lagi mungkin. Kali ini bukan tentang dirinya, tapi juga tentang keselamatan orang-orang di sekitar. Ia mendorong pelan gerobaknya ke sisi jalan, menutup-tutup es dengan tenang, lalu berdiri tegak, membuka kancing baju luarnya dan memperlihatkan pakaian latihan. Silat berwarna gelap di baliknya. Simbol perguruan tua tersemat di dada kirinya, pagar rasa diri. "Mundur sebelum terlambat," ucap Rangga pelan, nyaris berbisik. Tapi tidak ada yang tertawa. Salah satu preman malah langsung melompat menyerang dengan tongkat besi. Rangga mengelak, mengunci lengan si penyerang, dan menghantam tubuhnya ke tanah dengan kekuatan presisi. Yang lain menyusul menyerang bersama-sama, namun dalam hitungan detik, ketiganya menyusul kawannya, terkapar di tanah, mengerang kesakitan. Darah tak tumpah, tapi tubuh mereka tak bisa bangun. Serangan cepat, ringan, namun mengenai titik lemah tubuh yang hanya diketahui oleh ahli silat sejati. Beberapa warga memberanikan diri keluar rumah, menyaksikan pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Penjual es doger menaklukkan 4 preman kota hanya dengan tangan kosong. Rangga berdiri tegak, wajahnya tak menunjukkan kemenangan, hanya rasa prihatin. Ia mendekati salah satu yang masih bisa bicara. "Bilang ke Tarman, ini peringatan terakhir. Jangan ganggu warga sini, dan jangan ganggu saya." Suaranya tenang, tapi memiliki bobot yang membuat lawannya menunduk tak berani menatap. Sementara itu, jauh di tempat lain, Tarman Botak menerima telepon. Suaranya mendadak berat setelah mendengar laporan dari orang suruhannya. Ia tak percaya, lagi-lagi Rangga menang. Kali ini atas orang-orang bayaran terbaik yang pernah ia sewa. Dan untuk pertama kalinya, dalam hidupnya yang penuh kekerasan, Tarman merasa takut. Tapi ketakutan itu bukan membuatnya sadar, malah membuatnya ingin menghancurkan Rangga dengan cara apapun, bahkan jika harus menyerang ke tempat yang paling dijaga oleh Rangga, padepokannya. 3 hari telah berlalu sejak insiden pemalakan kedua, namun kabar tentang Rangga Abdullah yang menaklukkan 4 preman bayaran sudah menyebar hingga ke kampung-kampung tetangga. Warga Cikuray mulai memandang Rangga dengan mata baru, bukan hanya sebagai penjual es doger yang ramah, tapi sebagai penjaga kampung yang selama ini mereka tidak tahu keberadaannya. Namun di balik rasa kagum itu, muncul juga bisik-bisik ketakutan. Jika Tarman Botak kembali dengan kekuatan lebih besar, siapa yang bisa menjamin keselamatan kampung ini? Sementara warga membicarakan keberanian Rangga, di sebuah gudang tua yang dijadikan markas rahasia, Tarman Botak duduk gelisah. Wajahnya masih membengkak di bagian pipi kiri, bekas pukulan yang diterimanya saat dijatuhkan oleh Rangga. Rasa malu bercampur dendam berkecamuk dalam dadanya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak di hadapan banyak orang. Bukan hanya kalah, tapi dipermalukan. Dan bagi Tarman, itu tak bisa dibiarkan begitu saja.
Kalau orang kayak dia bisa dihormati cuma karena bisa silat, gue pun bisa bikin orang hormat. Dengan cara gue sendiri, katanya sambil menggebrak meja. Sore harinya, Rangga sedang mendorong gerobaknya pulang lebih awal. Langit mendung, dan hatinya diliputi firasat buruk. Saat melewati lapangan bola yang kosong, langkahnya terhenti. Di tengah lapangan, berdiri Tarman botak bersama seluruh anak buahnya, kini lengkap 10 orang, termasuk preman-preman luar kampung yang belum pernah Rangga lihat sebelumnya. Wajah mereka keras, beberapa membawa bambu dan besi. Suasana mencekam. Tarman tertawa nyaring, "Wah, pahlawan kampung udah datang." Serunya lantang, membuat suara tawanya menggema di sekeliling lapangan. "Gue pikir, lo ini pendekar beneran. Tapi ujung-ujungnya cuma jualan es, hidup miskin, tinggal di rumah reot. Paling hebat lo cuma ngajarin silat buat bocah-bocah ingusan yang nggak bisa ngelawan." Hinaan itu dilempar seperti batu tajam, tapi Rangga tetap diam, hanya menatap dengan mata yang penuh keyakinan. Namun saat Tarman menyebut nama ibunya, Mak Rukayah, dengan nada menghina, ekspresi Rangga berubah. Bukan marah, tapi kecewa. "Tarman," ucapnya pelan, "kau bukan hanya mencela aku, tapi kau mencela semua orang jujur yang berusaha hidup dari kerja halal." Ia maju beberapa langkah, mendekat ke tengah lapangan. "Kalau kau pikir kekuatanmu bisa membuat orang hormat, maka hari ini akan kuperlihatkan padamu perbedaan antara ditakuti dan dihormati." Tarman meludah ke tanah. "Kalau memang lo jago, tunjukin sekarang," tantangnya sambil melambaikan tangan kepada anak buahnya. 5 orang langsung maju, mengepung Rangga. Tapi Rangga tidak mundur. Ia melepas topi, menggulung lengan bajunya, dan mengambil posisi kuda-kuda silat yang tegas namun tetap tenang. Saat lawan pertama menyerang, Rangga menangkis dan memutar tubuhnya seperti bayangan angin, lalu menghantam titik punggung lawan dengan telapak terbuka. Lawan itu langsung tumbang. Dalam waktu tak sampai 2 menit, keempat lainnya menyusul. Jatuh, terkapar, atau terdiam karena terkunci pergelangan tangannya. Semua serangan mereka seolah tak pernah menyentuh tubuh Rangga. Seolah ia menari di antara hujan pukulan, dan membuat semua serangan tak berarti. Warga yang mulai berdatangan dari kejauhan hanya bisa menatap dengan mata terbuka lebar, tak percaya apa yang mereka lihat. Kini hanya Tarman yang tersisa. Ia melangkah maju, wajahnya memerah menahan malu dan dendam. Tapi sebelum ia sempat menyerang, Rangga berkata tegas, "Berhenti, Tarman. Kau masih bisa memilih jalan yang lebih baik dari ini." Tarman terdiam, menggenggam erat besi di tangannya, namun kakinya gemetar. Sorot mata Rangga terlalu kuat untuk dilawan, mata seorang yang bukan hanya tahu bela diri, tapi mengerti makna sejati dari kehormatan dan pengampunan. Malam itu turun dengan cepat, menggulung kampung Cikuray dalam hawa dingin dan keheningan yang tak biasa. Warga masih membicarakan kejadian di lapangan tadi sore, tentang bagaimana Rangga Abdullah mengalahkan 5 preman dalam satu pertarungan, dan tentang bagaimana Tarman botak gagal mengangkat senjata bahkan sebelum pertempuran dimulai. Tapi bagi Tarman, peristiwa itu bukan sekadar kekalahan, itu adalah kehancuran reputasi yang ia bangun selama bertahun-tahun. Di markas kecilnya, Tarman duduk termenung. Sisa anak buahnya terlihat gelisah, beberapa mulai berbisik soal mundur. Harga diri Tarman koyak, tapi api di dadanya belum padam. Ia bangkit, memandangi wajah anak buahnya satu persatu. "Kalau kita berhenti sekarang, kita bakal dihina seumur hidup," ucapnya pelan, namun dengan nada beracun. "Besok malam, kita serang padepokan tempat dia latihan. Kita hancurin semuanya." Sementara itu, Rangga duduk bersila di dalam padepokan tua peninggalan ayahnya. Di dalam ruangan kayu yang diterangi pelita, beberapa murid muda ikut bersila, memperhatikan Rangga yang sedang berbicara lembut tentang makna kesabaran dan pengendalian diri. "Silat bukan untuk pamer kekuatan," katanya, "tapi untuk menjaga yang lemah dari yang zalim." Suasana terasa damai, sebelum mendadak sebuah suara melengking datang dari luar. Seorang anak kecil berlari tergopoh-gopoh masuk ke halaman padepokan. Napasnya tersengal, wajahnya pucat. Abang Rangga, preman-preman itu, mereka datang. Mereka bawa senjata, mereka mau bakar padepokan." Teriakan itu membuat murid-murid muda berdiri panik. Rangga pun langsung bangkit, wajahnya berubah tegas. Bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa yang akan diserang malam ini bukan dirinya, tapi tempat suci yang menyimpan ilmu, sejarah, dan warisan kehormatan keluarganya. Dalam waktu singkat,
puluhan murid berseragam hitam berdiri berjajar di halaman. Mereka bukan petarung jalanan, tapi pelajar silat yang diajarkan untuk menghormati setiap kehidupan. Rangga berdiri di depan mereka, wajahnya datar namun penuh keyakinan. Suara sepatu dan motor terdengar mendekat dari kejauhan, dan tak lama kemudian, Tarman botak datang, diiringi belasan orang bersenjata parang, bambu runcing, dan pentungan. "Rangga!" teriak Tarman dari luar pagar. "Keluar lo, malam ini kita habisin padepokan lo sekalian." Beberapa murid mulai maju, tapi Rangga mengangkat tangan, memberi isyarat agar tetap di tempat. Ia melangkah perlahan keluar gerbang, menghadapi puluhan preman sendirian, berdiri hanya berjarak beberapa langkah dari Tarman yang kini seperti singa luka. "Kalau kau ingin balas dendam, hadapilah aku. Jangan ganggu padepokan ini, jangan ganggu murid-muridku," ucap Rangga, suaranya tegas tapi tenang. Tapi Tarman hanya tertawa gila, "Lo pikir bisa hadapin kami sendirian?" Ia memberi aba-aba, dan dua anak buahnya langsung menyerbu Rangga dari kiri dan kanan. Tapi sekali lagi, seperti bayangan dalam badai, Rangga bergerak lincah, mengunci mereka dan menjatuhkan dalam 2 langkah cepat. Amarah Tarman meledak. Ia mengangkat golok panjangnya, berlari ke arah Rangga dengan raungan penuh dendam. Tapi sebelum senjata itu mengenai tubuh Rangga, sepasang tangan tua muncul dari balik bayang-bayang malam. Guru besar padepokan, Pak Kiai Mahfuz, memegang pergelangan tangan Tarman dan menghentikan serangan itu dengan kekuatan yang tak terduga dari tubuh sepuhnya. "Cukup, nak. Jangan tambah dosa. Masih ada jalan untuk kembali." Suasana mendadak hening. Mata para preman membelalak melihat siapa yang muncul, sosok yang mereka kira sudah lama wafat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Tarman botak merasa bahwa ia mungkin telah menyentuh sesuatu yang tak seharusnya ia ganggu. Malam itu, suasana di halaman padepokan sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar bersahutan, seolah ikut menyaksikan peristiwa luar biasa yang baru saja terjadi. Tarman botak terdiam, tubuhnya membeku saat pergelangan tangannya dicengkeram oleh Pak Kiai Mahfuz, guru besar padepokan yang selama ini disangka sudah tiada. Sosok tua berjubah putih itu berdiri dengan wibawa yang luar biasa, dan meskipun tubuhnya renta, tenaganya mampu menghentikan tebasan penuh dendam Tarman dalam sekejap. "Sudah cukup, Tarman," ucap Kiai Mahfuz, suaranya pelan namun bergema dalam hati siapapun yang mendengarnya. "Kau bukan musuh kami, tapi kau sedang menyesatkan dirimu sendiri." Tarman menatap mata tua itu, mata yang tak menunjukkan kebencian, hanya belas kasih dan rasa iba. Sebuah rasa asing mengalir di dadanya. Bukan takut, tapi malu. Sesuatu dalam dirinya runtuh perlahan. Rangga melangkah maju, berdiri di samping gurunya. Ia menatap Tarman yang masih mematung. "Kau mungkin membenciku karena aku menolak tunduk padamu. Tapi ketahuilah, aku tidak pernah berniat merendahkanmu. Aku hanya ingin kampung ini hidup tanpa ketakutan." Tarman membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Hanya napas berat yang menggambarkan perang batin yang sedang meledak dalam dirinya. Di balik pagar, para warga yang diam-diam datang mulai mengerti sesuatu yang selama ini tersembunyi. Mereka tak hanya melihat pertarungan, tapi menyaksikan siapa sebenarnya Rangga Abdullah. Bukan hanya penjual es doger yang rendah hati, tapi pelindung diam-diam yang telah menyelamatkan kampung mereka dari gelombang kekerasan. Beberapa warga menunduk, merasa bersalah karena dulu sempat memandang Rangga sebelah mata. Salah satu murid padepokan, Yusuf, maju mendekat dan berkata, "Bang Rangga itu bukan cuma pelatih kami. Beliau yang membangkitkan kembali padepokan ini setelah mendiang ayahnya wafat. Beliau yang membuat kami kembali percaya bahwa silat bukan hanya untuk bertarung, tapi untuk hidup lebih benar." Suara Yusuf lirih, tapi cukup untuk membuat sebagian anak buah Tarman mulai goyah. Beberapa dari mereka menunduk, dan satu persatu meletakkan senjata. Tarman masih berdiri terpaku. Lalu, perlahan, ia jatuh berlutut. Air matanya jatuh, entah karena sakit hati, atau karena perasaan malu yang menyesakkan dadanya. Ia memukul tanah dengan kepalan tangannya. Kenapa orang kayak lo malah yang dihormati?" Katanya lirih, nyaris tak terdengar. Rangga hanya diam, menatapnya dengan iba. "Karena aku memilih untuk tidak membuat orang takut. Aku memilih jalan ayahku, jalan yang panjang, tapi damai." Kiai Mahfuz menepuk bahu Tarman, lalu berkata, "Selalu ada waktu untuk berubah, nak. Selalu ada jalan kembali bagi yang sungguh ingin kembali." Kata-kata itu membuat Tarman menangis, menutupi wajahnya dengan kedua tangan.
Dan malam itu, di tengah keheningan dan sisa-sisa ego yang hancur, terlihat jelas siapa sebenarnya sosok di balik gerobak es doger itu, bukan orang lemah, bukan pula pendekar yang haus pujian. Tapi penjaga kehormatan kampung, dengan hati lebih kuat dari pukulan. Dan mulai malam itu juga, kabar tentang Rangga Abdullah si penjual es doger pendekar menyebar jauh melebihi kampung Cikuray. Ia bukan hanya dikenal sebagai pelatih silat, tapi sebagai simbol keberanian yang memilih kelembutan sebagai kekuatan. Pagi menjelang dengan hawa dingin yang belum juga pergi. Kabut tipis menyelimuti kampung Cikuray, seolah menutupi luka malam tadi yang belum benar-benar sembuh. Di padepokan, suasana tenang. Murid-murid mulai berlatih kembali, warga mulai tersenyum saat melewati gerobak es doger Rangga yang sudah kembali beroperasi. Tapi ketenangan itu hanyalah kulit luar. Di dalamnya, ada sesuatu yang masih menggumpal, dendam yang belum selesai. Tarman botak, setelah berlutut dan menangis di hadapan Kiai Mahfuz dan Rangga, tidak benar-benar luluh. Malam itu, rasa malu dan tekanan batin membuatnya roboh. Tapi pagi ini, saat ia duduk sendiri di gubuk kecil pinggir sungai, amarahnya mulai merangkak naik kembali. Gue dibikin malu, di depan anak buah, di depan orang-orang, gue kayak sampah. Matanya merah. Dendam yang semalam sempat padam, kini menyala lebih panas, dibakar oleh harga diri yang tak bisa menerima kekalahan dengan kepala tertunduk. Beberapa anak buahnya, termasuk Otong dan Komar, datang menghampiri dengan wajah cemas. "Bang, mending kita udahan aja. Warga juga udah gak takut sama kita. Bahkan si cacing tadi malam bilang mau gabung padepokan," ucap Otong. Tapi Tarman langsung membalikkan badan, menatap mereka dengan sorot mata yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. "Kalian penakut, kalau mau mundur, mundur sekalian. Gak usah ikut gue lagi." Otong dan Komar terdiam, tapi mereka tahu, Tarman sudah tak berpikir jernih. Dendam telah menutup akalnya, ia merasa dipermalukan, dan ia percaya bahwa hanya dengan membalas dendam, ia bisa mengembalikan kehormatannya. Ia tak tahu bahwa kehormatan bukan soal menang atau kalah, tapi soal bagaimana seseorang berdiri di atas nilai yang benar. Dan itu adalah pelajaran yang belum bisa ia terima. Sore harinya, Rangga berjalan pulang sambil mendorong gerobaknya. Di jalan, beberapa warga memberhentikannya hanya untuk memberi salam dan ucapan terima kasih. Seorang ibu bahkan memberinya sepiring gorengan, dan seorang anak kecil menghadiahinya gambar es doger bertuliskan, "Abang Rangga pahlawan kami." Tapi jauh di belakang pohon bambu, mata Tarman mengintip, dan dadanya kembali panas. Dia dihormati, dan gue dilupakan, batinnya getir. Malam itu, Tarman pergi sendirian keluar kampung. Ia mendatangi seseorang yang dulu pernah bersamanya di dunia kelam, Kakang Reja, mantan jawara bayaran dari kota yang kini hidup menyepi. "Gue butuh bantuan, Kang," ucap Tarman dengan suara dingin. "Ada satu orang, yang harus gue tumbangkan. Kalau perlu, gue bayar berapapun." Kakang Reja menatap Tarman dengan pandangan tajam, lalu menyulut rokoknya. "Kalau yang lo mau cuma balas dendam, gue ikut. Tapi lo harus siap dengan akibatnya." Sementara itu, Rangga duduk di samping ibunya, Mak Rukayah, di beranda rumah panggung mereka. Langit malam cerah, bertabur bintang. "Le," ujar sang ibu pelan, "kau boleh jago silat, boleh dihormati orang. Tapi jangan pernah melupakan satu hal, semakin tinggi kau naik, semakin banyak yang ingin menjatuhkanmu. Jaga hatimu." Rangga menatap langit, lalu mengangguk pelan. Ia tak tahu, bahwa malam itu, Tarman telah membuka pintu baru menuju bahaya yang lebih besar. Dan kali ini, bukan hanya kampung Cikuray yang akan dipertaruhkan, tapi seluruh warisan kehormatan yang telah dijaga oleh ayahnya selama hidup. Langit di atas kampung Cikuray tampak redup, meski matahari sudah meninggi. Seolah alam sendiri merasakan ada sesuatu yang tak beres sedang mendekat. Di ujung jalan berbatu yang jarang dilalui orang, seorang pria bertubuh besar berjalan perlahan. Sorot matanya tajam, langkah kakinya berat namun mantap, dan tubuhnya dibalut jaket kulit usang yang menyimpan banyak luka masa lalu. Dialah Kakang Reja, jawara lama dari kota yang dulu pernah ditakuti di lingkaran bawah tanah pertarungan ilegal. Tarman menyambutnya dengan campuran kagum dan dendam. Di matanya, Reja adalah simbol kekuatan tanpa ampun, seseorang yang bisa menebas harga diri Rangga Abdullah hingga hancur berkeping. "Targetnya tukang es doger, Kang," ucap Tarman sambil menahan getaran suara. "Tapi dia bukan orang biasa. Dia jagoan,
dan dihormati banyak orang. Kakang Reja hanya tertawa kecil. Yang dihormati bukan berarti tak bisa dijatuhkan. Kadang justru itu yang paling nikmat dijatuhin. Sementara itu, di Padepokan, Rangga sedang mengajari anak-anak jurus dasar penghindaran. Wajahnya tenang, namun pikirannya tak berhenti waspada. Ia tahu Tarman belum selesai. Ia tahu bahwa dendam bisa membuat orang nekat, bahkan melibatkan kekuatan dari luar batas wajar. Dan benar saja, malamnya, saat seorang tukang becak lewat dari kota, ia membawa kabar samar, ada sosok berbahaya masuk ke kampung ini. Badannya gede, tatapannya serem. Katanya, Reja, jawara kota yang dulu hampir bunuh guru silat dari selatan. Mendengar nama itu, Rangga terdiam. Nafasnya tertahan sejenak. Ia tahu siapa Reja, dulu ayahnya pernah bertarung dengan orang itu. Reja adalah mantan murid yang dibuang dari perguruan besar karena memperjualbelikan ilmu silat untuk kekerasan. Ayahnya pernah berkata, Reja itu bukan hanya kuat, tapi tak punya hati. Dia silat tanpa jiwa, dan kini, Reja datang, mungkin untuk menyelesaikan sesuatu yang dulu tak sempat. Keesokan harinya, Reja mulai membuat langkah pertama. Ia berdiri di tengah pasar kampung, memukuli salah satu penjual tahu bulat hanya karena ditanya asal-usulnya. Warga ketakutan, tak ada yang berani melawan. Bahkan polisi desa pun tak berkutik, karena tahu tangan Reja adalah tangan petarung yang sudah mencicipi banyak darah. "Gue di sini cari satu orang. Rangga Abdullah," teriaknya lantang. "Kalau dia laki-laki sejati, keluar hadapi gue." Rangga datang tak lama setelah itu, masih mengenakan pakaian sederhana dan membawa gerobak kosong. Ia berhenti di pinggir pasar, meletakkan gerobaknya dengan tenang. Warga mulai berkerumun, ngeri dan penasaran. "Jangan cari keributan di sini," ucap Rangga pelan. Tapi Reja malah tertawa, "Lo terlalu sopan buat jadi petarung. Gue datang bukan buat ngobrol. Gue datang buat nginjek harga diri lo, Rangga. Dan kali ini, gak ada guru lo buat nyelamatin." Seketika udara berubah tegang. Dua pendekar, satu mewarisi ajaran luhur, satu menodai ilmu untuk kekuasaan, berdiri saling berhadapan. Tak satu pun bergerak, tapi dalam hati Rangga, ia tahu, pertarungan ini berbeda. Bukan soal kampung saja, ini soal melindungi warisan, nama baik ayahnya, nama baik Padepokan, dan lebih dari itu, jiwa orang-orang yang percaya bahwa kebaikan masih bisa menang di atas kekerasan. Pasar kampung Cikuray mendadak sunyi, tak ada teriakan pedagang, tak ada tawa anak-anak, hanya suara angin dan desah napas warga yang berkumpul di balik lapak-lapak, mengintai dari kejauhan. Di tengah lapangan becek yang biasanya penuh penjual sayur, dua sosok berdiri berhadapan. Rangga Abdullah, si penjual es doger yang dikenal ramah, dan Kakang Reja, mantan jawara bayaran yang haus pembuktian. Di mata warga, ini bukan sekadar pertarungan. Ini penentuan, apakah kebaikan masih bisa berdiri tegak melawan kesombongan yang mengamuk. "Lo siap?" tanya Reja dengan suara rendah tapi menggema. Ia membuka jaket kulitnya, memperlihatkan tubuh penuh bekas luka dan otot keras seperti batu. "Gue gak akan nahan, Rangga. Karena buat orang kayak lo, satu pukulan aja udah cukup." Rangga tak menjawab, ia hanya berdiri dalam posisi kuda-kuda silat, napasnya teratur, matanya tajam seperti mata harimau. Warga yang melihat terdiam, menahan napas seolah jika mereka bicara, udara pun bisa pecah. Serangan pertama datang cepat. Reja melompat ke depan, menebas dengan kaki kanan, lalu mengayunkan pukulan keras ke arah wajah Rangga. Tapi seperti arus sungai yang menghindari batu, Rangga memutar tubuh, menghindar, dan membalas dengan sabetan tangan terbuka ke arah lengan Reja. Mereka bertukar jurus dalam hitungan detik. Tanah becek terinjak keras, cipratan lumpur menari di udara, namun tidak ada satupun yang bisa memenangi babak pertama. Keduanya sama-sama tangguh. Rangga bukan hanya bertarung dengan teknik, tapi juga dengan hati. Ia tak pernah niat mencelakai, hanya ingin meredam amarah Reja yang meledak. Tapi Reja bertarung untuk menjatuhkan, setiap pukulannya mengandung dendam dari masa lalu. "Lo bukan siapa-siapa, lo cuma anak penjual silat kampung yang sok jadi pahlawan," teriak Reja sambil menyerang dengan serangkaian pukulan keras. Rangga tetap tenang, mengunci serangan, lalu menyentuh titik nadi di bahu lawan. Reja terkejut, separuh lengannya tiba-tiba kaku. Warga mulai bersorak kecil, menyaksikan pertarungan itu dengan mata berkaca. Beberapa dari mereka teringat ayah Rangga, almarhum Pak Darsita,
yang dulu pernah melindungi kampung ini dari penjajah preman tanah. Kini, anaknya melanjutkan jejak itu, bukan dengan senjata, tapi dengan prinsip. Tapi Reja tak menyerah. Dengan tangan kirinya, ia menyerang lagi, kali ini seperti orang putus asa. Kalau gue kalah, semua orang bakal tahu bahwa gue gak lebih dari pecundang. Rangga tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia mundur satu langkah dan menurunkan tangannya. Kalau kau mau membuktikan bahwa kau masih manusia, maka berhentilah. Kemenangan bukan didapat dari menjatuhkan orang lain, tapi dari menaklukkan egomu sendiri. Reja tertegun, warga membisu, tak ada gerakan, hanya suara detak jantung di dada semua yang menyaksikan. Kakak Reja menggertakkan gigi, tapi ketika ia ingin melangkah maju lagi, lututnya mendadak lemas. Bukan karena pukulan Rangga, tapi karena kata-kata itu menamparkan sisi terdalam dalam dirinya. Ia tak pernah dikalahkan dengan begitu manusiawi. Ia tak pernah merasa kalah tapi dihormati sekaligus. Perlahan, Reja menjatuhkan tubuhnya berlutut. Warga menahan napas. Lalu, seperti angin sejuk yang turun tiba-tiba, Reja menunduk. Menyerah. Tarman yang menyaksikan dari balik kerumunan merasa dadanya seperti ditusuk. Bukan karena Reja kalah, tapi karena ia sadar, orang yang paling ia benci ternyata tak pernah sekalipun membenci balik. Dan saat itu juga, sesuatu yang selama ini hilang dalam dirinya, perlahan mulai tumbuh kembali, rasa malu, dan harapan untuk berubah. Setelah duel di tengah pasar itu usai, suasana kampung Cikuray berubah. Warga kembali beraktivitas seperti biasa, tapi bayang-bayang pertarungan besar itu masih terasa menggantung. Beberapa pedagang tak henti membicarakan bagaimana Rangga Abdullah mampu menaklukkan Kakang Reja bukan dengan kekuatan semata, tapi dengan hati. Sementara sebagian lainnya mulai menaruh hormat yang lebih dalam terhadap padepokan silat warisan Pak Darsita. Namun di balik itu semua, luka yang membekas bukan hanya fisik, melainkan luka di dalam hati. Kakang Reja, sejak hari itu memilih tidak kembali ke kota. Ia tinggal di gubuk kosong dekat sawah, menenangkan diri, menyendiri, dan berulang kali menatap langit tanpa kata. Ia merasa kalah bukan karena tak bisa menumbangkan Rangga, tapi karena selama ini ia hidup dalam kekosongan, menang demi gengsi, bertarung demi ketakutan orang. Kini, ia merasa kecil, kosong, dan untuk pertama kalinya, lelah. Tarman botak juga tak pulang ke markasnya. Ia berjalan sendirian menyusuri jalan tanah ke arah makam orang tuanya. Tak pernah sebelumnya ia merasa begitu hancur. Dendamnya sudah patah, gengsinya sudah remuk, dan ia mulai melihat jelas, semua ini bukan soal Rangga, ini soal dirinya sendiri yang selama ini menolak untuk kalah demi bisa disebut kuat. Di depan nisan ayahnya, ia berlutut, menangis diam-diam. "Bapak, aku salah jalan." "Iya." Di padepokan, Rangga duduk bersila di hadapan Kiai Mahfuz. Cahaya lampu gantung menyorot wajahnya yang tampak lelah, tapi damai. "Guru, saya bukan menang kemarin. Saya cuma bertahan." "Reja," dia seperti melihat cermin yang pecah. Kiai Mahfuz tersenyum bijak. Kemenangan sejati memang bukan soal mengalahkan orang lain, Rangga, tapi tentang menyadarkan mereka yang tersesat, bahwa mereka masih bisa kembali. Malam itu, Rangga tak bisa tidur. Ia duduk di beranda rumah sambil memandangi langit, ditemani suara jangkrik dan semilir angin. Ia teringat ayahnya, almarhum Pak Darsita, yang dulu juga sering duduk seperti ini, memandangi bintang sambil berkata, "Kalau kamu ingin jadi pendekar sejati, bukan tanganmu yang harus kuat, tapi hatimu." Dan kini, kalimat itu terasa sangat nyata. Pagi harinya, sesuatu yang tak diduga terjadi. Tarman botak datang ke padepokan, sendirian, tanpa senjata, tanpa sorak-sorai. Wajahnya lusuh, tapi penuh tekad. Murid-murid sempat bersiaga, tapi Rangga mengangkat tangan, meminta mereka tenang. Tarman menatap Rangga, lalu berlutut di hadapannya. "Saya bukan datang untuk balas dendam," katanya parau. "Saya mau belajar, Kang." Kalau masih ada kesempatan, seluruh padepokan hening. Bahkan burung yang biasanya ramai di pohon, seakan ikut menahan suara. Rangga menatap Tarman, dalam. "Bukan dengan dendam, tapi harapan. Kalau kamu datang untuk belajar, bukan aku yang harus mengizinkan, tapi hatimu sendiri," ucap Rangga. Tarman menunduk, dan butiran air jatuh dari matanya. Si preman yang dulu ditakuti kini menyerahkan diri, bukan kepada kekalahan, tapi kepada kebaikan. Dan dari sanalah, babak baru dimulai.
Bukan lagi pertarungan fisik, melainkan perjuangan lebih berat, menyembuhkan jiwa-jiwa yang luka. Karena luka paling dalam bukan yang terlihat di kulit, tapi yang membekas dalam hati, dan hanya bisa disembuhkan dengan niat berubah. Pagi itu, mentari menyembul perlahan dari balik perbukitan, menghangatkan kampung Cikuray yang perlahan mulai menata diri dari luka dan konflik masa lalu. Padepokan silat warisan almarhum Pak Darsita tampak lebih hidup dari biasanya. Para murid berlatih penuh semangat, dan wajah-wajah baru mulai bermunculan, bukan hanya anak-anak muda, tapi juga orang-orang yang dulu takut pada kekerasan, kini datang dengan harapan baru. Di antara mereka, berdiri sosok yang paling tak terduga, Tarman botak. Tarman mengenakan pakaian silat hitam yang masih tampak baru. Ia berdiri di pojok halaman, mengikuti gerakan dasar dengan wajah serius. Tidak ada lagi teriakan, ancaman, atau sorot mata tajam. Yang ada, hanya pria yang ingin belajar dari awal, dari titik terendah. Rangga memperhatikannya dari kejauhan, tak sekalipun ia mendekat atau memberi perlakuan istimewa. Ia tahu, perjalanan seseorang untuk berubah bukan tentang dipermudah, melainkan dibiarkan berproses dengan keikhlasan. Murid-murid lain sempat ragu, mereka masih ingat siapa Tarman. Tapi saat melihat pria itu tak segan membersihkan halaman, menimba air untuk mencuci perlengkapan latihan, bahkan membantu memperbaiki atap dapur padepokan yang bocor, hati mereka mulai melunak. "Bang Tarman sekarang beda ya," bisik Yusuf ke kawannya. "Iya, kayak bukan orang yang dulu. Tapi lebih tenang," jawab yang lain. Suatu sore, setelah latihan, Tarman duduk di bawah pohon mangga bersama Rangga. "Gue kadang gak percaya, bisa duduk di sini, pakai baju silat, bukannya bawa golok," katanya lirih. Rangga hanya tersenyum. Orang yang paling kuat bukan yang tak pernah salah, tapi yang berani memperbaiki kesalahannya, jawabnya. Tarman mengangguk, menatap langit yang mulai jingga. Dalam hatinya, ia bersumpah, jika dulu ia menakut-nakuti kampung ini, maka kini ia akan melindunginya. Tak lama, Kakang Reja pun datang ke padepokan. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya lebih tirus, tapi sorot matanya kini tenang. Ia tidak datang untuk bertarung atau menantang, melainkan untuk menyerahkan sebuah buku tua berisi catatan ilmu silat yang pernah ia curi dari gurunya dulu. "Aku ingin menebus, walau tak sepenuhnya bisa," ucap Reja pelan. Kiai Mahfuz menerima buku itu dengan tangan bergetar. "Terima kasih, Nak Reja. Kau baru saja memulai perjalanan yang benar." Hari demi hari, padepokan berkembang. Warga mulai menyumbang bahan makanan dan kayu bangunan. Beberapa pedagang bahkan memberi sumbangan untuk membangun ruang latihan tertutup agar murid bisa belajar saat hujan. Dan di atas batu besar dekat gerbang, tertulis sebuah papan kayu dengan ukiran tangan. "Padepokan Pagar Rasa Diri, tempat ilmu dan hati berjalan bersama." Kini, kampung Cikuray bukan lagi tempat yang ditakuti para preman, tapi tempat lahirnya jiwa-jiwa baru yang tangguh dan bijaksana. Dan di antara semua perubahan itu, Rangga tetap mendorong gerobak es dogernya setiap pagi, menyapa warga satu persatu. Karena baginya, menjadi pendekar bukan soal berubah menjadi sosok agung, tapi soal tetap rendah hati walau dunia mulai mengangkatmu tinggi. Saat padepokan mulai menata harapan dan Rangga semakin dikenal sebagai simbol perdamaian, badai yang lama terkubur diam-diam mendekat. Suatu malam, angin bertiup tak biasa, langit gelap tanpa bintang, dan udara membawa aroma tanah basah meski tak ada hujan. Di sudut kampung, seorang kakek penjual cincau yang biasanya tersenyum hangat mendadak pucat pasi. Di tangannya, tergenggam secarik surat tanpa nama pengirim. Isinya pendek, "Kami belum selesai dengan Darsita. Kini anaknya giliran kami tuntut." Keesokan harinya, Rangga menerima tamu tak diundang, seorang pria berjubah gelap dengan tatapan dingin dan suara berat. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Sarkawi, bekas murid dari musuh lama ayahnya yang pernah dikalahkan dan terusir dari dunia persilatan. "Darsita menghancurkan masa depan guruku. Kini aku datang bukan hanya untuk membalas, tapi untuk menghapus seluruh warisannya, termasuk kamu," ucap Sarkawi dengan nada pelan namun mengancam. Rangga memandangnya tenang. "Kalau kau datang hanya membawa dendam, maka kau telah berjalan jauh hanya untuk menyakiti dirimu sendiri," ucapnya. Tapi Sarkawi tertawa dingin, lalu melemparkan selembar sapu tangan berlumur darah. "Itu dari seorang pria tua yang tinggal di kaki bukit. Katanya, dia tahu siapa kamu. Tapi dia juga tahu siapa aku." Rangga mengenali kain itu. "Itu milik Pak Ganta,
salah satu sahabat ayahnya yang kini hidup mengasingkan diri. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Hari itu, suasana padepokan mendadak berubah. Tarman, yang kini jadi salah satu penjaga bagian luar, segera bersiaga. Kakang Reja yang baru mulai beradaptasi dengan kedamaian, terlihat gelisah. Sarkawi bukan orang sembarangan, gumamnya. Dia dulu dikenal sebagai bayangan dalam dunia silat gelap. Tidak banyak bicara, tapi setiap langkahnya berarti darah. Rangga menatap padepokan yang mulai berdiri kokoh. Dalam diam, ia tahu, badai yang lebih besar sedang mengarah pada mereka. Malam itu, Rangga duduk di pelataran, termenung. Di pangkuannya, terbuka buku catatan peninggalan sang ayah. Di salah satu halaman, ada tulisan tangan almarhum Darsita. Jika musuh datang dari masa lalu, hadapilah dengan wajah baru. Tapi jangan pernah lupakan luka yang pernah kau warisi. Rangga menggenggam halaman itu erat. Ia sadar, pertarungan kali ini bukan lagi soal gengsi atau preman pasar. Ini adalah jejak sejarah yang belum selesai, dan ia adalah penerus yang harus menuliskannya dengan cara yang lebih benar. Sementara di sisi lain kampung, Sarkawi duduk dalam gelap bersama dua murid bayangan yang mengikutinya. Ia menatap foto usang dari masa lalu, foto saat gurunya dikalahkan di turnamen silat terbesar oleh Darsita. Anak ini akan merasakan apa yang tak sempat dirasakan ayahnya, bisiknya pelan. Ia tak hanya ingin melukai Rangga, tapi menghapus segala yang pernah Rangga jaga, nama, kehormatan, dan warisan. Dan malam itu, angin berembus lebih dingin dari biasanya. Burung hantu berteriak dari kejauhan. Dan di padepokan, Rangga berdiri di halaman yang sunyi, menatap langit, lalu berbisik dalam hati, "Ayah, aku tak akan lari dari bayangmu. Tapi aku akan berdiri dengan caraku sendiri." Langit malam itu menggantung gelap tanpa cahaya rembulan. Padepokan sunyi, hanya suara daun kering yang diterpa angin. Murid-murid sudah tidur, sementara Rangga masih duduk bersila di ruang dalam, membaca ulang catatan almarhum ayahnya. Tapi sebuah firasat buruk menggantung di dadanya. Tiba-tiba, seekor burung gagak melintas rendah dan hinggap di tiang depan. Dalam dunia silat, itu adalah tanda buruk yang diwariskan dari zaman dulu, simbol kedatangan bahaya. Tak lama setelah itu, suara gaduh terdengar dari arah dapur belakang. Suara kayu patah, genteng pecah, dan langkah kaki yang tak biasa. Tarman yang tengah berjaga di serambi langsung bersiaga. "Bang, mereka datang!" teriak Yusuf dari asrama murid. Seketika padepokan yang damai berubah menjadi medan yang siap terbakar. Bayangan-bayangan hitam melompat dari tembok, menyerbu dengan senjata tajam dan gerakan cepat seperti siluman. Sarkawi memimpin langsung serangan itu. Dengan sorot mata dingin, ia mengincar satu titik, ruang dalam tempat Rangga berada. Tapi ia tak menyangka, Tarman yang dulu pernah jadi preman, kini berdiri tegak di hadapan gerbang ruang itu. Dengan posisi kuda-kuda yang ia pelajari selama 2 bulan terakhir, ia menahan 2 penyerang sekaligus. Meskipun gerakannya belum sempurna, tekad di matanya membuat nyali lawan gentar. "Kalau lo mau masuk, lo harus lewatin gue dulu," teriaknya. Di sisi lain, Kakang Reja pun turun tangan. Ia tahu banyak jurus musuh karena dulu berasal dari dunia yang sama. Kini, dengan dada yang dipenuhi penyesalan dan tekad baru, ia menebus masa lalu dengan menahan para murid Sarkawi yang menyerang barisan belakang. "Jangan biarkan mereka tembus ke ruang pelatihan," teriak Reja sambil mengunci lengan salah satu penyerang dan membantingnya ke tanah. Rangga keluar dari ruang dalam, mengenakan baju silat putih warisan ayahnya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyala tajam. Ia berjalan menembus asap dan suara gaduh, lalu berdiri tepat di hadapan Sarkawi. "Kalau kau memang datang untukku, jangan libatkan mereka semua," ucapnya tegas. Tapi Sarkawi hanya tertawa, "Aku datang untuk menghapus warisan keluargamu. Dan itu artinya, aku harus hancurkan semuanya, dari tembok sampai jiwamu." Pertarungan mereka pun dimulai, saling serang dalam kecepatan tinggi, jurus-jurus tua dan langka kembali hidup malam itu. Tapi Rangga bukan hanya membawa ilmu silat, ia membawa prinsip yang diwariskan, silat bukan untuk membunuh, tapi untuk menahan tangan yang seharusnya tidak melukai. Dengan gerakan lembut namun kuat, ia menahan tiap pukulan Sarkawi, lalu menghantam balik ke titik-titik lemah tanpa mencederai fatal. Namun pertarungan itu belum selesai. Di saat Sarkawi mulai terdesak, ia mengeluarkan jurus terlarang yang dahulu pernah dilarang oleh perguruan induk, jurus tapak petir hitam,
yang bisa melumpuhkan lawan dalam satu pukulan tapi bisa menghancurkan urat syarafnya sendiri. Melihat hal itu, Kiai Mahfuz yang berdiri di pojok halaman berteriak, "Rangga, jangan hadapi jurus itu dengan kekuatan. Hadapi dengan hati." Dan malam itu, dalam keheningan di antara denting senjata dan jeritan murid-murid, Rangga bersiap menghadapi jurus mematikan dari masa lalu, bukan dengan dendam, tapi dengan keyakinan bahwa cinta, warisan, dan keberanian akan selalu menang atas kebencian. Jurus tapak petir hitam mulai digerakkan Sarkawi dengan penuh kemarahan. Suara angin berdesing tajam, dan tanah tempat ia berpijak bergetar halus. Cahaya dari lampu-lampu minyak bergoyang hebat, menciptakan bayangan besar yang menari di dinding-dinding padepokan. Semua murid menahan napas. Mereka tahu, jika jurus itu berhasil mendarat, Rangga bisa lumpuh seumur hidup. Tapi Rangga tetap berdiri, tanpa rasa gentar, seolah ia hendak menerima badai dengan dada terbuka. Dalam sekejap, Sarkawi melompat tinggi, memusatkan tenaga pada telapak tangan kirinya, dan menerjang ke arah jantung Rangga. "Hancur kau bersama nama ayahmu!" teriaknya. Namun di detik terakhir sebelum pukulan itu mendarat, Rangga menutup matanya, mengalihkan tubuh sepersekian detik, dan menggunakan gerakan lambat khas dari jurus warisan yang belum pernah ia pakai sebelumnya, sembah rasa diri, jurus terakhir yang diajarkan almarhum ayahnya menjelang wafat. Gerakan itu bukan menyerang, melainkan menyerap energi lawan dan memantulkan kembali tanpa kekerasan. Tepat saat tangan Sarkawi menyentuh bahu Rangga, tubuhnya seperti tertarik dan terhempas ke belakang oleh kekuatannya sendiri. Ia terpelanting menabrak pohon besar di halaman, napasnya terputus sejenak, dan tubuhnya gemetar hebat. Jurus itu tak menghancurkan, tapi membalikkan, dan justru membuat pemilik dendam merasakan akibat dari kebenciannya sendiri. Semuanya hening, angin berhenti, debu turun perlahan, para penyerang lain sudah tak sanggup melanjutkan. Tarman yang penuh luka di pelipis berdiri dan mengangkat tangan, "Cukup. Ini bukan tempat kebencian lagi." Seruan itu disambut Kakang Reja yang berjalan terlatih menghampiri Sarkawi. "Kau sudah kalah, kau. Bukan oleh tangan Rangga, tapi oleh hatinya." Mata Sarkawi bergetar. Ia menatap Rangga yang kini berdiri dengan napas berat, namun wajah tetap tenang. Rangga berjalan perlahan menghampiri Sarkawi, lalu mengulurkan tangan. "Bila dendammu padam hari ini, maka kau bukan musuhku, tapi saudara yang tersesat jalan." Sarkawi menatapnya dengan mata merah, lalu menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya, musuh bebuyutan keluarga Darsita bersujud di hadapan kebaikan yang tak membalas kebencian. Di balik reruntuhan tembok, beberapa warga kampung mulai keluar, menyaksikan momen yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Kiai Mahfuz melangkah maju, suara tuanya penuh keteduhan. Jurus terakhir itu bukan jurus untuk menang, tapi jurus untuk menyadarkan. Ia menatap murid-murid yang kini berkumpul, beberapa memeluk satu sama lain, masih menangis. Karena tegang dan haru. Dan hari ini, kita menyaksikan bukan hanya kemenangan seorang murid, tapi kebangkitan ajaran luhur yang nyaris hilang oleh ego manusia. Malam itu, kampung Cikuray tak hanya berhasil mempertahankan padepokannya. Mereka juga berhasil memenangkan sesuatu yang lebih berharga, kedamaian yang diperjuangkan tanpa darah. Dan di bawah langit yang mulai cerah, Rangga duduk di beranda seperti biasa, memandang gerobak es dogernya yang rusak akibat kerusuhan. Ia tersenyum kecil. "Besok kita perbaiki ya," gumamnya. Karena bagi Rangga, perjuangan belum selesai. Masih ada hari esok, dan masih banyak jiwa yang perlu diselamatkan. Pagi menyapa kampung Cikuray dengan kehangatan yang berbeda. Matahari muncul dari balik bukit, memantulkan cahaya ke halaman padepokan yang kini tak hanya menjadi tempat belajar silat, tapi juga rumah baru bagi jiwa-jiwa yang pernah tersesat. Gerobak es doger milik Rangga sudah kembali berdiri di bawah pohon beringin. Yusuf dan beberapa murid muda bahu-membahu memperbaikinya, sesekali tertawa. "Abang Rangga pasti senyum lihat ini," ucap salah satu dari mereka. Di dalam padepokan, Tarman membantu Reja membersihkan sisa-sisa reruntuhan tembok. Dulu mereka adalah orang-orang yang ditakuti, kini mereka menjadi pelindung. "Kalau lo pikir kita bisa nebus semua dosa masa lalu, Rej," kata Tarman pelan. Reja hanya tersenyum lirih, "Gak bisa ditebus semuanya. Tapi kita bisa pilih jalan yang benar mulai hari ini." Keduanya tak lagi butuh gelar atau panggilan jawara. Mereka cukup bahagia menjadi bagian dari cerita perubahan. Sarkawi, yang sempat menjadi ancaman besar, kini tinggal di bilik belakang padepokan dalam pengawasan dan bimbingan Kiai Mahfuz.
Ia lebih banyak diam, lebih banyak membaca kitab tua warisan gurunya. Luka batinnya perlahan sembuh oleh waktu dan pengampunan. Suatu sore, ia mendekati Rangga dan menyerahkan jimat tua yang dulu dipakai gurunya. Aku gak pantas simpan ini. Tapi kau pantas menjaga agar ilmu tak jatuh ke tangan yang salah lagi. Rangga menerimanya dengan hormat. Hari-hari berlalu dengan ketenangan yang baru. Padepokan mulai mengajar bukan hanya bela diri, tapi juga nilai-nilai hidup, kesabaran, maaf, keteguhan, dan cinta tanah kelahiran. Anak-anak desa dari kampung lain pun mulai berdatangan. Beberapa orang tua yang dulu ragu, kini datang membawa anak mereka sendiri. Mereka tahu, di tempat itu, anak-anak mereka bukan hanya diajarkan bertarung, tapi diajarkan menjadi manusia. Pada suatu malam, Rangga duduk sendiri di makam ayahnya. Ia menaburkan bunga sambil membacakan doa panjang. Ayah, aku pernah ragu apakah aku bisa meneruskan jalanmu. Tapi kini aku tahu, jalan itu bukan tentang seberapa hebat aku bertarung, tapi seberapa besar aku bisa menjaga warisanmu tanpa kehilangan hati. Langit malam tenang, angin menghembus lembut seolah menyampaikan restu dari arwah sang ayah. Rangga kembali ke rumah, menyapu lantai panggung, dan duduk bersila di beranda bersama ibunya, Mak Rukayah. Nak, sekarang semua orang menyebutmu pendekar, ujar sang ibu. Rangga tersenyum kecil, aku cuma penjual es doger yang gak bisa tinggal diam waktu orang-orang ketakutan. Ibunya menggenggam tangan Rangga, kamu bukan cuma jagoan, Rangga. Kamu penerang, seperti almarhum bapakmu dulu. Dan di pagi-pagi berikutnya, setiap kali gerobak es doger itu mulai didorong dari ujung jalan, anak-anak akan berlarian menyambutnya. Tapi mereka tak hanya membeli es, mereka belajar dari sosok di balik gerobak itu. Seorang pemuda yang memilih menghadapi kekerasan dengan keberanian, membalas dendam dengan belas kasih, dan meneruskan silat bukan sebagai jurus, tapi sebagai jalan hidup.